TIJ bilang Habib Usman antek Belanda. Bangsat, mau TIJ kek, mau setan kek, mau iblis kek, anak makan. Anak kan nggak tahu mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Usman Yahya antek Belanda, siapa? Datang sini. Atau nggak tentuin tempatnya di mana? Gus Baha juga belum membahas sama sekali, Pak Kiai. Olehnya belum membahas karena Gus Baha itu tidak meneliti nasab. Gus Kausar belum meneliti nasab. Gus Miftah tidak meneliti nasab. Kalau beliau melakukan seperti yang apa aku lakukan, pasti dia akan seperti saya. Setujukah Anda jika di tahun 2026 ini Indonesia bebas dari klan Habib Alwi yang mengaku nasabnya yang konon katanya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW? Tuliskan komentar Anda mengenai bahwa Indonesia di tahun 2026 ini kegaduhan yang ditimbulkan oleh klan Habib Alwi diminta agar 2026 ini Indonesia bebas dari Habib-Habib asal Hadramit Harim Yaman. Dan ketika simbol tak lagi sakral, yang tersisa cuma satu penilaian, isi bukan sebuah titel. Titel dan gelar suci yang selalu dikaitkan dan dinasabkan nasabnya kepada Nabiullah Muhammad SAW menimbulkan gesekan besar dan pertanyaan besar, serta polemik-polemik yang ada di dalamnya saling bersinggungan dengan masyarakat lokal. Kita tahu bahwa Indonesia akan dijadikan sebagai tarimnya warga Habib-Habib yang akan menguasai Indonesia. Namun pertanyaan yang lantang mengenai siapa sebenarnya klan Habib Alwi tidak perlu lagi diperdebatkan, sahabat beriman semua. Orang yang bertanya mengenai siapa mereka, maka di saat ini juga mereka akan dicap sebagai sebuah pembenci dan sebagai sebuah keonaran di negeri ini. Seakan-akan nasab mereka adalah kebal terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, kita tahu bahwa yang menarik di sini bukan menyinggung soal nasab, melainkan kegaduhan justru datang dari mereka yang paling kelas menolak ide Indonesia tanpa Habib. Indonesia tanpa Habib, maka digadang-gadang akan menenteramkan rakyat umat keindonesiaan, serta orang-orang yang ada di dalamnya termasuk tokoh-tokoh suci, para ulama, para aktivis, beserta orang-orang yang mempunyai sejarah panjang di negeri ini akan sangat berterima kasih, khususnya pada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sahabat beriman semua. Ya, tak ada pengumuman resmi memang, namun jika ini terlaksana, maka Indonesia tanpa kegaduhan-kegaduhan. Kita lupakan perang di Iran, kita lupakan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di negeri ini. Yang kita sesalkan adalah mereka yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan ketika simbol tak lagi sakral, dan yang tersisa cuma satu, yaitu penilaian dari orang-orang yang masih beriman dan mempercayai bahwa nasab Alwi tidak tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya, jangan bangga dulu nggak itiba gitu loh. Jadi alim dulu, baru bangga Habib Jintan. Jangan bangga muridnya Habib Jintan, ndak alim-alim. Itu ya. Jadi memang saya secara sengaja cerita sanad ini saya baca Mas Jamal ya, panggilannya apa? Mas Jamal. Mas Jamal ya. Pertama saya baca Al-Iqdul Farid, ini karangannya Said Muhammad bin Alawi. Ya. Di sini saya baca supaya barokah dari karangannya Sayyid Muhammad. Di antara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia, beliau ngendikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Wal-Habib, ya kuitang ini Bebe. Ya, jadi juga. Ya, ini juga jad beliau dari omnya, Wal-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas, Sahibitat. Wal-Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri. Wal-Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Wal-Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Nah ini Wal-Habib Salim bin Ahmad bin Jintan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Terus ketika beliau cerita Sanad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau ngendikan Arwi Sunan Ad-Darimi anis Sayyid Salim bin Jintan Alian anil Habib Usman bin Abdillah bin Akil bin Yahya Al-Alawi Mufti Batawi, ya, An Usman bin Hasan Ad-Dimyati anil Amir Al-Kabir. Jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan, selain faktanya beliau sering taklim juga mudawwan dibukukan. Saya pernah
hormat kholnya Syekhona Khalil. Di situ di antara manaqibnya ditulis min ajalli ta'lamidhi Salim Al-Habib An-Nasib Salim Maula Jindan, Alu Jindan disebut di situ. Jadi ini bukan cerita untuk tafakhur, bukan untuk fakhriyah, tapi ini memang fakta untuk fakhriyah. Karena pondoknya buyut saya juga namanya fakhriyah, ya. Minal fakhriyah ilal fakhriyah. Ya, minal fakhriyah ilal fakhriyah kata. Nah, ini tentang sanad. Tadi saya sudah mentasihkan beliau dan beliau mengkuatkan hujah kita. Dulu ketika Habib Salim banyak orang yang menyalahkan orang pakai celana, Habib, ya. Nanti jenengan yang cerita. Beliau juga bela kultur itu. Saya pernah baca di kitabnya Said Muhammad Alawi, judulnya itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Di kitab saya itu halaman 423. Nanti bisa dicek halaman 423. Di situ ada kata-kata wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahahu wa ta'ala. Terus beliau cerita, siapapun yang makan faman at'ama ma yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini tetap tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi, karena beliau itu orang Madinah, tentu hajinya atau mikotnya dari Dzul Khulaifah. Karena kita orang Indonesia liwat Yalamlam ya harus liwat Yalamlam. Waqata Rasulullah li ahli Madinah Dzul Khulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, wa li ahli Najdin Qornan, wali ahli Yaman Yalamlam. Jangan mentang-mentang ikut sunnah Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Dzul Khulaifah, orang Sam juga dari Dzul Khulaifah. Semua itu harus min madinati nafsi. Sama Polemik yang mendera klan Habib Ba'alawi tersebut bukan kaleng-kaleng sahabat beriman semua. Dan bukan karena Habib menghilang, tapi karena umat mulai berubah dan ingkrah di negeri ini terhadap klan Habib Ba'alawi yang semakin absur, mempertanyakan bahwa dirinya bukan lagi menjadi cucu dari Nabiullah SAW, mendapatkan pelimpiran keras oleh orang-orang yang tidak mempercayai sepenuhnya. Hanya Mukibinlah yang 100% mempercayai bahwa Ba'alawi di dalam diri mereka tersambung seratnya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Namun ketakutan-ketakutan di tahun 2026 di sini menjadi nyata, menjadi pintu utama bagaimana membuka kedok, membuka tameng, bahwa sebenarnya mereka tidak pernah bernasab kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mongkotik, batal, rungkat adalah suasana hati yang sedang dirasakan oleh Habib-Habib asal Tarim Yaman, sahabat semua. Anda boleh mengomentari sebuah pendapat di salah satu kolom diskusi, namun Anda tidak berhak untuk bertanya mengenai panjang lebar bahwa Ba'alawi bukan lagi menjadi cucu dari Nabiullah Muhammad SAW. Stop pertanyaan seperti itu. Dan singkirkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa melibatkan polemik besar. Jika Anda tidak mau mendapatkan kritikan dan marah-marah dari orang-orang suci tersebut yang konon katanya tersambung sanadnya dan nasabnya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Menariknya, wacana tak datang dari musuh sahabat beriman semua. Dan wacana-wacana yang muncul bahwa ide Ba'alawi di tahun 2026 ini diasingkan dan dipulangkan besar-besaran ke Hadramit Tarim Yaman sempat menguat karena dianggap sebagai sebuah pemicu permasalahan besar di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ini memang benar, maka Indonesia di tahun 2026 ini akan bebas dari Habib-Habib asal Hadramit Tarim Yaman. seperti Rasulullah yat'amu ma yajiduhu fi ardi, kita juga nat'am ma najiduhu fi ardina. Sehingga jangan sampai umat Islam yang perilakunya keseharian ini sudah baik, kemudian merasa tercerabut dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi seperti mana kita ingin dan kita tahu, ketika ada orang Arabi bilang Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan, ya Allah hanya saya dan Muhammad yang perlu engkau kasihani, yang lain jangan. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasi'an, rahmat Allah yang luas ini kamu persempit hanya karena mungkin kita orang Jawa, orang Indonesia. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun. Beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia.
Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Beb. Wong koyok kon tuh kayak orang Jawa kayak kamu tuh mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas. Bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi ini Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa mbok parmin mbok parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ba'da Kitabil Al-Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi. Di kitabnya Sayyid Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kebetulan ditanya itu Maimunah. Enggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu, kalau Saudah itu enggak. Itu Maimunah jawabnya, kalau kita enggak ngalamin, coba tanya Aisyah yang potensi ngalamin dicium pas Ramadan. Sebetulnya istri yang Nabi itu sama Aisyah itu ya agak gimana yang namanya Doro itu ya rival. Akhirnya tanya, ya Aisyah gimana hukumnya lelaki mencium istrinya pas Ramadan? Ya dijawab sama Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Yang lainnya nggak bisa jawab, mau nggak ngalami. Jadi sanad tuh kadang ya cocok nggak cocok ya memang itu fakta. Cara mandi junub, kayak apa pinternya sahabat cowok kalau mandi junub ya nggak tahu. Akhirnya tanya sama Sayyidah Aisyah, sama Sayyidah Maimunah. Apapun dekatnya istri Rasulullah kalau perang ya nggak tahu. Wong itu lelaki. Begitu juga afdhalus sahabah kayak Abu Bakar kadang harus mendapatkan hadis dari orang-orang yang nyun sewu agak deso, bahkan kadang maula kayak Sauban, kayak Rabi'ah bin Ka'ab, orang-orang biasa sekali, khodim dulu. Tapi ini kan barokahnya khodim itu tahu keseharian Rasulullah SAW di dalam. Misalnya Anas, apa kenangan kamu dengan Rasulullah? Kenangan saya itu saya khodam tu Rasulullah SAW asyra sinin, 10 tahun saya itu tidak pernah. Kita berharap bahwa Indonesia semakin pintar dengan adanya teknologi canggih, dengan adanya isu dan informasi-informasi yang semakin absurd membuat kita lebih memahami apa yang harus kita ambil dan mana yang harus kita buang. Percuma kita mengedepankan ego, karena yang kita harapkan adalah bagaimana ilmu itu terus bertransformasi dengan yang lainnya. Dan semoga di awal tahun 2026 ini sahabat beriman semua, Indonesia semakin sejahtera dengan dukungan dari para ulama, para kaum cendekiawan, dan khususnya mereka yang tidak mempercayai terhadap Rabbi Ta'alawi yang selalu melanggengkan bahwa nasabnya semakin terjungkal dan tidak pernah tertolong. Namun klaim-klaim sepihak yang terus mengutamakan bahwa dirinya tersambung dan nasabnya bersanad langsung kepada Nabiullah Muhammad SAW bukan tanpa alasan. Bayangkan saja satu fase, tak ada lagi nama besar yang otomatis dibela, tak ada lagi gelar yang langsung kebal terhadap kritik. Apa jadinya sahabat beriman semua? Dan tak ada lagi figur yang tak boleh disentuh oleh pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang semakin misterius dan selalu dikembangkan oleh klan Habib Ba'alwi bahwa mereka tidak perlu lagi dipertanyakan. Iya, memang betul. Tidak perlu lagi diperdebatkan karena nasab mereka sudah rungkat, nasab mereka bukan lagi bernasab kepada Nabiullah Muhammad, dan tidak perlu lagi ada persoalan-persoalan besar. Dan seakan-akan kultus mengenai manusia suci yang selalu digandrungi di Indonesia berakhir di tahun 2026 ini, sahabat beriman semua. Semoga ada benarnya dan semoga dari tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Mantani yang membuka tameng, membuka kedok dari klan Habib Ba'alwi ada benarnya.
Dan saya rasa Robito Alawiyah harus memberi komentar dan memberikan narasi-narasi tajam bukan hanya dari panggung ke panggung, namun melalui fatwa-fatwanya agar tidak lagi mengharamkan tes DNA-nya, sahabat beriman semua. Karena dengan tes DNA tersebut, orang-orang suci tidak lagi bisa memahami, dan orang-orang suci tersebut tidak lagi kebal terhadap kritik di negeri ini, sahabat beriman semua. Dan tuliskan komentar dan tanggapan Anda mengenai Klan Habib Ba'alwi jika seandainya dilakukan deportasi di Indonesia dan Indonesia di tahun 2026 ini bebas dari Habib-Habib asal Tarim Yaman. Setujukah Anda? Tuliskan komentar Anda sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya pula kepada kerabat, kolega, dan sanak famili Anda, sahabat beriman. Saya doakan hajat dan cita-cita Anda terkabul. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.